Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu lagi meskipun secara virtual untuk membahas kali ini soal-soal PTS yang baru saja kalian kerjakan. Supaya lebih paham lagi dan lebih jelas. Mudah-mudahan ya. Baik, jika kalian siap, langsung saja kita simak soal-soal yang ada dalam Word yang akan kita paparkan bersama. Akan tetapi mungkin urutannya agak berbeda dengan waktu kalian mengerjakan PTS karena memang sistemnya dibuat acak. Untuk kali ini Mem sudah susun secara urut berdasarkan unit 1 tentang offering help, and then unit 2 about if clause, and then unit 3 about caption, and the last is about application letter. So let's start. Oke, untuk unit 1 tentang offering help, kalian sudah pelajari di bahan ajar sebelumnya dan juga ada di LKS, menawarkan jasa atau bantuan menggunakan would you like some help, let me help you, and etc. Kalau dijawab dengan accepting, you can say thank you for helping me, ya, yes please, and so on. Kalau dijawab dengan menolak atau refusing an offer, you can say, don't bother, thank you, but I can handle it by myself, no thank you, and etc. Oke, dalam soal PTS kemarin, example number 1, ada dialog antara Ronaldo dan Mr. Adi. Sir, would you like me to close the window for you? Ada di garis bawah di situ. And then Mr. Adi said, yes please, it's very cold inside. Yang ditanyakan adalah the underlined sentence express. The answer is of course B, offering help. Jelas sekali ya anak-anak. And then number 2, dialogue between Ella and Mom. Mom, do you need some help? You look so busy this morning. And then her mom said, of course dear, I need another pair of hands to wash the dish. Tentu saja sayang, ibu butuh bantuan. Maksudnya di sini another pair of hands, bukan sepasang tangan yang lain. Itu adalah kata kias dari butuh bantuan untuk mencuci piring ya. The underlined sentence express, tadi kita sudah kupas sedikit tentang jawaban refusing and accepting ya. Di sini berarti jawabannya yang accepting. The answer is A. Number 3, Bob and Sonny. Sonny, will you give me that book? Sure, blah blah blah. The right expression to complete the dialogue is C, I will. Karena tanyanya Bob menggunakan will. Kenapa bukan yang will not? Because Sonny said sure. Sure itu adalah ungkapan accepting, menerima, positif. So we do not use not ya. Next, number 4. Dialogue between Andi and Bino. Do you need any help? Ada di garis bawah. And then Bino said, yes please, I can't find my glasses. Ekspresi yang digaris bawahi mencerminkan offer help and assistance. Yes, offering help. Okay. And then comes to number 5. Steve, I don't understand chemistry at all. Saya tuh nggak paham sama sekali pelajaran kimia. What is the suitable expression to complete the dialogue? The answer is, how about studying together with me? Itu adalah ungkapan untuk offering help, membantu temannya agar bisa pelajaran dengan cara belajar bersama dia. Oke, kalau yang A, having dinner, itu tidak ada hubungannya ya nak dengan masalah yang dihadapi oleh Steve. Sama halnya dengan B, diajak pergi ke beach, I don't think so. And then calling the police, no. Going to the cinema, yep. Itu jelas tidak betul. Next, question number 6. Good morning, Jen. Do you want an ice cream?
blah blah blah, I'd love one. Chocolate or strawberry? Chocolate please. Nah, untuk mengisi bagian Jane yang rumpang, kalian harus memilih yes please, karena Jane bilang I'd love one, saya mau satu. Tidak mungkin dijawab dengan no thanks, don't bother, never mind, or I don't like an ice cream ya, karena itu semua ungkapan refusing atau penolakan. Oke, number 7. Sudah kelihatan di situ ada yang di bold B ya. Oke, it's okay. Kita tetap bahas. Shall I carry your luggage to your apartment? Haruskah saya membantu membawakan kopermu ke apartemenmu? And then Bobby said yes, menerima. The underlined word has similar meaning with, ya, membawakan, bring. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Sekarang kita masuk ke unit 2 tentang if clause. Sebelumnya, kalian masih ingat ada 3 macam tipe if clause yang pernah dibahas di kelas sebelumnya, juga sudah pernah, sekarang di kelas 3 dikupas lagi. If clause bentuk pertama, simple present, and then if clause tipe kedua menggunakan past tense. If clause bentuk ketiga, we use present perfect and also past perfect ya. Kalau lupa silahkan dibuka lagi, dipahami lagi, supaya nanti waktu ujian bisa mengerjakan. Kita coba, kita tes hasil yang kalian kerjakan dengan pembahasan kali ini. Apakah sudah benar? Number 8. If the player scores another goal, the result blah 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 a draw. Di sini kita menggunakan type 1. Yuk. Because we can see from the verb ya, player subject scores. Itu adalah verb 1. Simple present. So, belakangnya must be will. Ya, pakai will be. Will verb 1. Number 9. If you blah blah blah, I shall be very angry. Kita lihat tipe pertama dari shall. Shall pengganti will. Model bisa diganti dengan can, will, shall. Model bentuk present ya. Jadi, isian yang paling tepat yaitu don't go. A itu past were ya. C had itu juga past. And then D haven't been going ya. Itu adalah present continuous ya. And then didn't go itu juga past tense. Next. Jawaban yang tepat berarti B tadi ya, nomor 9. If you don't go, I shall be very angry. Number 10. It would have been failure if bla bla bla. Kita bisa ambil kuncinya dari would have been. Dia pakai perfect. So it must be type 3. Jawaban yang mengarah ke tipe 3 bukan menggunakan was being, bukan menggunakan the way out hasn't been found in time. And then yang C, salahnya ada di would be. And then jawaban yang tepat D, menggunakan had been found. Sesuai dengan tipe 3. Oke, yang I salah juga karena past tense was ya. Selanjutnya nomor 11. If Maria had obeyed her mother's advice to accept the scholarship, bla bla bla. Oke, masih dengan perfect ya. Ada had verb 3, nomor 11. Had obeyed. Jika saja Maria mematuhi nasihat ibunya untuk menerima beasiswa, maka dia akan kalimat penyesalan ya kalau tipe 3 karena tidak mungkin terjadi. Jawaban yang tepat, she would have graduated from famous university. Kita punya would have verb 3 sesuai rumus dengan type 3 ya. Will graduate itu salah karena itu punya present. Graduates it's also simple present. Graduated past tense yang ada di D. And then yang I will have graduated. Itu tidak ada dalam if clause. Number 12.
My father would buy me a new motorcycle. Bisa disimak di sini menggunakan type to, ya, past tense, would, ya. So, the correct sentence to complete it is E. If I passed the state university entrance test. Ayahku akan membelikanku sebuah sepeda motor jika saya bisa masuk universitas, ya, negeri, state university. Bisa lolos tes masuk university negeri, ya. And then number 13. If we go to the top, we will have a nice view of Jakarta. Maknanya dari kalimat pengandaian ini, jika kita pergi ke puncak, ke atas, ya, top, kita bisa menikmati pemandangan Jakarta. Ya. So, meaningnya adalah jawaban E. There is a possibility, karena kita bisa lihat di sini yang digunakan adalah tipe pertama atau simple present. Kemungkinan masih bisa terjadi apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Syaratnya yaitu pergi ke atas. Maka kondisi kita bisa melihat view Jakarta akan terpenuhi. So, there is a possibility of seeing Jakarta from the top. Oke, ada kemungkinan, ya. Kuncinya di possibility. Number 14. If I had come to music festival, I would have met Raisa there. Kalian bisa bandingkan dengan yang nomor 13. Number 14 kali ini kita memakai tipe verb 3 atau perfect. Artinya itu tidak mungkin terjadi karena bertentangan dengan waktu yang sudah lampau, sudah terjadi. Ya, itu bisa jadi kita bilang khayalan, ya. Kalau saja saya datang ke festival musik, kemungkinan saya bisa bertemu dengan Raisa. So, it means that I didn't come to music festival, ya. Saya tuh nggak datang. So, I didn't meet Raisa there. Jadi, saya nggak ketemu dengan Raisa. Karena saya memang nggak datang. Itu, ya, penjelasannya. So, it is impossible untuk tipe 3. Well, guys, that's the end of Unit 2. Now we enter chapter or Unit 3 about caption. We have one still, ya. Number 15, I'm sorry. Let's discuss. He was at loss because he was not well informed. Kita bisa lihat ada was, so it must be past tense. Kalau past tense itu tipe 2. Nah, maknanya di tipe 2 juga tidak mungkin terjadi. Karena itu bertentangan dengan keadaan yang dia alami. So, maknanya he wouldn't have been a loss B if he were well informed. Ya. Kondisi pengandaian yang benar, dia kemungkinan tidak akan tersesat jika if he were well informed, dia mendapatkan informasi yang benar. Nah, kondisi yang sebenarnya, he was at loss. Dia sudah tersesat karena dia tidak mendapatkan informasi yang benar. Okay, I hope you understand, guys, about if clause. Let's check number 16 until 17 about caption. Di situ ada gambar seorang bapak tua menaiki sepeda di tengah-tengah ladang yang hijau dengan captionnya, "You are never too old to set another goal or to dream a new dream." Kamu tuh nggak pernah akan terlalu tua untuk bisa mengeset atau mencanangkan tujuan kalian, impian kalian pada suatu rencana yang baru. Jadi tetap aja, keep dreaming and keep trying gitu ya. So, let's check what is the purpose of the text. The answer is, of course, to motivate ya. Untuk memberi motivasi kepada pembacanya. Agar selalu berusaha yang terbaik untuk ke depan, untuk hidupnya. Same with us, right? Next,
Why does the caption text above use old man in the picture? Kenapa dalam caption tersebut menggunakan seorang yang tua dalam gambarnya? To motivation that an old man can reach the dream also, ya. Untuk memotivasi para pembacanya juga bahwa orang yang sudah tua pun bisa mencapai impian mereka asal mereka tetap berusaha untuk meraihnya. Apalagi kalian atau kita yang masih muda. Mari kita lanjutkan ke nomor 18 dan 19 dengan caption dari Jimmy Dean. I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sail to always reach my destination. Okay, you know what the captions mean, right? Di situ ada pertanyaan, I can't change the direction of the wind. Saya nggak bisa merubah arah mata angin. What does the sentence mean? Maknanya, we should follow the rule, ya. Kita nggak bisa melawan arus, so we should follow the rule. That's the correct answer. Number 19, what does the word adjust mean in the caption? Makna dari kata adjust di dalam caption tersebut adalah we can decide our ways. Kita nggak bisa merubah mata angin, kita harus mengikuti aturan. Tapi kita tetap bisa memutuskan jalan yang akan kita tempuh seperti apa. Next guys, for caption number 20 and 21, kita punya gambar seorang bapak yang sedang memainkan alat musik berupa seruling ke putranya yang berada di kursi roda. Ya, dia dalam keadaan agak kurang sempurna ya, dengan kondisi kaki yang tidak bisa berjalan. Di situ captionnya tertulis The Music of Love. Number 20. What is the aim of the text? Tujuan dari teks tersebut adalah to inform readers that music can make love to everyone. Bahwa semua bisa menikmati musik ya, menikmati apa yang disalurkan dari musik itu. Bahkan perasaan cinta pun sayang kepada seorang anak yang lumpuh itu. Bapak melampiaskannya atau menyalurkannya, menyampaikannya dengan bermusik. 21. Why does a child look happy? Di situ anaknya terlihat tersenyum bahagia. The answer is a child feels his father's love. Karena bapaknya memainkan dengan penuh rasa kasih sayang. So the child can feel the love of his father, ya. Okay, I hope that's clear enough for you guys. Because that's the end of about caption, ya. We should continue to the last unit about application letter. We have application letter from Andi Johan, ya. Okay, I will not read because it's too long for me to read it for you. You can watch it by yourself later. We just discuss the question for this time. Number 22. What does the Andi Johan apply based on the text? Apa yang dilamar oleh Bapak Andi Johan pada teks di atas? Head chef. E. Oke. Selamat bagi jawaban yang sudah betul. Kalian berarti termasuk teliti dan rinci dalam membaca teks. Bagi yang belum, silakan nanti dibaca teks tersebut ya. Diulang lagi. Number 23. What is the best ability of the job seeker? Ability apakah atau kemampuan terbaik apakah yang dicari oleh para pencari pekerja ini, yang diposisikan untuk para pekerja? The answer is fusion cuisine. Sebagai fusion cuisine. 24.
Which one of the languages is not mastered by job seeker? Bahasa mana yang tidak dikuasai oleh si pelamar ini? The answer is D, Germany. Ya, dia bisa beberapa bahasa except Germany. 25. What is the similar meaning of looking forward? Looking forward is mencari. So the synonym is bisa dalam hal ini I'm looking forward for your answer. Di sini bukan mencari, kita masukkan ke konteksnya menjadi menunggu. So the best answer is waiting. Next, number 26. Where did the job seeker know the information of job vacancy? Dari mana job seeker atau pelamar ini tahu tentang informasi lowongan tersebut? From the restaurant. Now, next text for number 27 until 30. 27. The writer of the letter is, jelas sekali tertulis di situ, penulisnya Nani. So the answer is A. Where did the writer study? Dalam teks dituliskan dia belajar di Venus. Ya. A. 29. What course was attended by the writer? Kursus apakah yang diambil oleh si writer sebelumnya? Computer graphic. The answer is B. And for question number 13, or the last question, what kind of text is it? That's bonus for you actually, guys, because it's so easy. The answer is B, application letter, of course. Okay, well, I think that's all for our discussion this time, ya. Saya harap dengan penjelasan singkat, agak cepat ini, karena memang semuanya sudah dibahas sebelumnya. Tapi apabila kalian masih bingung atau perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan keep contact with me, bisa via WA. But I suggest you to make a phone with me, ya, telepon aja kalau ingin berkonsultasi lebih lanjut supaya paham dan lebih jelas. Thank you guys for watching. Keep healthy and keep studying. Okay? See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.